Oke, kita mulai dengan soal nomor 16. Sebuah bola pejal menggelinding turun pada suatu bidang miring. Lihat gambar, ini gambarnya ya. Bola tersebut mula-mula dilepaskan dari P yang berada setinggi H, dari P yang berada setinggi H, dari dasar bidang miring. Setelah itu bola dilepaskan dari Q, yang berada 2H dari dasar bidang miring. Dari pernyataan berikut ini pernyataannya ya, yang benar adalah yang mana katanya. Oke, untuk soal tipe UTBK seperti ini, kita harus tahu dulu ya, soalnya tuh termasuk bab apa biar kita fokus dalam mengerjakannya. Nah, tahunya dari mana? Biasanya di soalnya itu dikasih kata kunci. Untuk soal ini, kita lihat di sini ada kata-kata ini, menggelinding ya. Dari kata menggelinding, harusnya kita langsung tahu kalau ini termasuk soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Jadi fokus kita ke sini ya. Gitu. Nah, bahkan di sini juga ada bola pejal nih, sebuah bola pejal. Jadi yang tadi digelindingkan di sini bola pejal. Yang bola pejal itu mempunyai nilai K ya, koefisiensi inersianya itu sama dengan 2/5. Gitu. Nah, terpakai atau tidak kita lihat nanti. Oke, selanjutnya kita terjemahkan nih pernyataan-pernyataan supaya bisa lebih terlihat sebenarnya apa yang kita ingin tuju gitu ya. Untuk pernyataan 1 kita lihat, waktu yang dibutuhkan untuk menggelinding dari Q adalah 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk menggelinding dari P. Artinya pernyataan 1 itu meminta kita untuk mengonfirmasi apakah kita tulis seperti ini ya, apakah TQ itu sama dengan 2 TP gitu ya, masih tanda tanya. Itu untuk soal pernyataan 1. Yang pernyataan 2, percepatan bola ketika menggelinding dari Q 2 kali percepatan bola ketika menggelinding dari P. Oke. Jadi yang pernyataan 2 itu maksudnya apakah AQ itu sama dengan 2 AP gitu ya. Nah, yang ketiga, pernyataan 3, pada saat di O, energi kinetik bola saat digelindingkan dari Q 2 kali energi kinetik saat digelindingkan dari P. Artinya apa? Artinya di sini kita harus tahu apakah EK gitu aja ya, nulisnya EK Q atau gini, apakah EK di O, berarti apakah EKO ketika digelindingkan dari Q ya, ketika digelindingkan dari Q itu sama dengan 2 kali EKO ketika digelindingkan dari P gitu ya. Ini untuk pernyataan yang ketiga. Nah, untuk tipe soal seperti ini sebenarnya kita nggak mesti urut ya, dari 1 dicek apakah benar atau tidak, 2 dan 3. Nah, kita boleh berurutan atau boleh juga yang paling memungkinkan untuk dikerjakan yang mana gitu. Atau terlebih kalau kita lihat di option, mana option yang berpotensi ketika dia dikonfirmasi benar atau salah, yang lainnya tuh bisa langsung dieliminasi gitu ya. Nah, untuk pernyataan 1 kita lihat, karena yang ditanyakan waktu dan waktu itu berhubungan dengan kinematika. Di kinematika itu ada persamaan yang menghubungkan waktu dan percepatan. Jadi kita butuh dulu yang pernyataan 2 untuk mengonfirmasi pernyataan yang pertama. Jadi strateginya kita cek pernyataan 2 atau bahkan kita cek pernyataan 3 karena ini terpisah ya. Ini yang ditanyakan energinya gitu. Misal kita saat ini coba analisis yang pernyataan 3 gitu ya. Kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik gitu ya, yang mengatakan bahwa energi mekanik di posisi awal sama dengan energi mekanik di posisi akhir gitu ya. Nah, untuk kasus kita karena kita akan mencari Q dan P, maka
misal kita cari sekarang posisi awalnya Q, posisi akhirnya O gitu ya. Dan nanti di sini kita akan cari juga posisi awalnya P, nanti posisi akhirnya O gitu, untuk mengetahui ini. Kalau kita cari yang ini dulu, dari sini kita bisa tulis EMQ sama dengan EMO gitu ya. Nah, di sini lihat di Q itu dia hanya punya energi potensial, energi kinetiknya 0 ya, karena dilepaskan begitu saja. Jadi di sini cukup kita tuliskan FPQ saja. Nah, sebaliknya di bawah di O, energi potensialnya udah habis, terubah seluruhnya jadi energi kinetik. Jadi kita tuliskan di sini EK saja, gitu ya. Ini MGHQ, ini EKO. Nah, HQ itu 2H. Jadi kita bisa tulis di sini EK sama dengan EKO ya. EKO sama dengan MG kali 2H, berarti 2MGH gitu. Nah, ini yang kita peroleh untuk yang Q. Atau ini biar enakan ya, biar sama dengan ini kita tulis aja ini EKO saat digelindingkan dari Q itu sama dengan 2MGH. Nah, selanjutnya yang dari P sama ya, ini EMP sama dengan EMO gitu. Sama juga ini hanya punya energi potensial di P, ini diubah seluruhnya jadi energi kinetik di O gitu. Ini MGHP, tapi ini MGHP, ini EKO gitu ya. MGHP, HP itu ini MGH aja ya, jadi ini mah EKO sama dengan MGH. Atau biar sesuai sama kayak tadi ya, ini tuh maksudnya EKO ketika digelindingkan dari P itu MGH gitu. Lihat ini 2MGH, ini MGH, jadi hubungannya sesuai ya yang ini. Jadi ini tuh ternyata sama gitu ya. Jadi ketika kita tahu pernyataan 3 benar, secara otomatis kita bisa mengeliminir atau mengeliminasi yang ini ya, ABC gitu. Tinggal kita fokus apakah jawabannya nanti D atau E gitu. Nah, dengan otomatis juga ternyata pernyataan 1 itu tidak perlu kita cek ya, kita fokus ke pernyataan 2. Kalau benar berarti yang E, kalau salah berarti yang D gitu, simpelnya seperti itu. Nah, untuk percepatan di sini saja ya. Jadi percepatan menggelinding, menggelinding itu A sama dengan G sin theta per 1 tambah K. Ini perumusan yang lumayan familiar ya harusnya. Dengan K itu tergantung bendanya apa. Kalau di sini bola pejal berarti kalau kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita peroleh G sin theta per 1 tambah 2 per 5. Seperti itu ya. Atau G sin theta sama dengan 7 per 5. Ya, 1 tambah 2 per 5, 7 per 5. Atau 5 per 7 G sin theta. Ini A. Percepatan menggelinding dari mana? Entah itu dari P, entah itu dari Q, percepatannya sama sebesar ini. Karena percepatan bola menggelinding itu hanya dipengaruhi oleh ini, faktor ini ya, G sin theta gitu. Jadi secara otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa nah ini nih, jadi ini tuh salah karena yang benar adalah AQ sama dengan AP. Ini yang benar gitu ya. Sehingga jawabannya berarti yang